Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajriani Mamonto, NIM 1821013, Prodi PGMI semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses-proses internal bumi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pergeseran benua. Pergeseran benua merupakan gagasan bahwa benua-benua di bumi berpindah, terlihat seperti bergeser di dasar laut. Isinya benua tersusun dari batuan sinyal yang terapung pada batuan sima yang lebih besar berat jenisnya. Selanjutnya, teori-teori pergeseran benua. Proses pembentukan benua di permukaan bumi dijelaskan oleh para ahli dengan berbagai teori. Teori-teori tersebut dipaparkan pada penjelasan berikut ini. Yang pertama ada teori limas. Teori ini mengasumsikan bahwa benua selalu ada dalam keadaan stabil, posisinya tetap, tetapi terpisah satu sama lain. Yang kedua, teori apungan benua. Pada teori ini, benua diumpamakan sebagai bahan yang bersusunan sial yang mengapung di atas bahan yang memiliki densitas yang lebih besar dan bersifat plastis yang membentuk kerak samudra. Yang ketiga, teori arus konveksi. Teori ini menyatakan bahwa bongkah-bongkah benua dapat bergeser satu sama lain karena adanya arus konveksi. Bongkah-bongkah benua adalah benda-benda pasif yang menumpang di atas mantel arus konveksi sehingga dapat bergerak bebas. Yang keempat, teori bumi yang mengembang. Teori ini mengasumsikan bahwa pada awal-awal pembentukannya bumi berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran saat ini. Dan teori terakhir, konsep pemekaran dasar samudra merupakan pengembangan teori arus konveksi. Konsep ini merupakan dasar untuk munculnya teori tektonik lempeng pada punggung-punggung tengah samudra, tempat di mana arus konveksi yang berasal dari dalam mantel. Pada teori ini yang bergerak adalah benua bersama lantai samudra. Keduanya menumpang secara pasif di atas arus konveksi yang ada di dalam mantel. Selanjutnya, struktur interior bumi. Yang pertama, inti bagian dalam merupakan bagian padat akibat tekanan dan pendinginan. Yang kedua, inti bagian luar. Inti bagian luar berupa lelehan cair. Yang ketiga, mantel. Mantel dibagi menjadi dua lapisan, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Sebagian mantel luar bersama dengan kerak akan membentuk lempeng bumi. Lempeng bumi inilah yang disebut litosfer. Terdapat suatu bidang diskontinuitas yang memisahkan lapisan kerak dengan mantel, yaitu bidang diskontinuitas mohrofisik. Yang keempat, kerak. Kerak bumi bersifat kaku dan terdiri dari dua jenis, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Yang kelima, litosfer. Litosfer yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang artinya adalah berbatu, sedangkan sfer artinya lapisan. Jadi litosfer dapat diartikan sebagai lapisan bumi paling dalam. Lapisan litosfer yang tebalnya mencapai 50 sampai dengan 100 km. Dan yang keenam, astenosfer. Astenosfer merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan litosfer. Lapisan yang tebalnya 100 sampai dengan 400 km ini diduga sebagai tempat formasi magma atau magma induk. Selanjutnya, lempeng-lempeng bumi. Lempeng tektonik erat kaitannya dengan lapisan yang ada di bumi. Lempeng tektonik juga menjadi
Salah satunya proses pembangunan gunung berapi dan gempa bumi. Yang pertama ada lempeng-lempeng utama bumi. Lempeng Afrika, lempeng Antartika, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, dan juga lempeng Pasifik. Yang kedua ada mekanisme pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng terjadi akibat adanya panas bumi yang tidak merata. Panas bumi yang berbeda-beda menyebabkan terjadinya konveksi besar. Selain itu, usia dari sebuah lempeng juga mempengaruhi lempeng samudra yang mengalami penuaan. Akan mengalami pendinginan saat itu mengalami pendinginan kepada menjadi bertambah sehingga lempeng ini menghujam dan masuk ke dalam selimut bumi. Selanjutnya gempa bumi. Gempa bumi merupakan vibrasi ataupun guncangan yang berlangsung di bidang bumi. Efek dari divestasi daya dari dalam secara mendadak yang menimbulkan frekuensi sismik. Umumnya gempa bumi diakibatkan oleh mobilitas lapisan bumi. Gempa bumi ialah guncangan atau vibrasi di bidang bumi yang diakibatkan oleh frekuensi sismik dari inti gempa. Gempa sering berlangsung efek dari susunan antar lempeng tektonik yang disebabkan aktivitas magma dalam bumi. Getaran tersebut bersumber dari dalam lapisan menjalar ke bidang bumi dan menerobos bumi sehingga makhluk hidup yang ada di bidang bumi bisa menjumpai efek getaran tersebut. Gerak guncangan gempa bumi sangat kilat sehingga susah untuk diperkirakan. Media yang dipakai untuk menakar intensitas gempa ialah seismograf atau seismometer. Adapun jenis-jenis gempa bumi antara lain, yang pertama gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi akibat terbenturnya lempeng bumi atau bergesernya lempeng bumi. Hal ini menimbulkan efek pada permukaan bumi yang akhirnya menyebabkan gempa. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa ini datang dari fenomena gunung meletus atau bencana akibat keluarnya magma dari perut bumi. Yang ketiga, gempa ekstraterestrial. Gempa ini terjadi disebabkan oleh adanya meteor atau benda langit yang masuk dan membentur atmosfer bumi. Hal ini dilakukan oleh atmosfer agar bisa melindungi dari bumi dan tidak menolak benda untuk masuk. Adapun faktor lainnya terjadi gempa bumi yaitu didapatkan dari gerakan inti bumi atau gelombang yang biasanya terjadi, di mana inti bumi memang aktif dan memproduksi lahar untuk bisa menjalankan sumber daya yang ada. Namun gelombang ini bisa menjadi sumber utama mengapa terjadinya getaran atau gelombang yang terasa sampai permukaan bumi. Namun getaran ini bersifat ringan dan biasanya tidak terlalu terasa karena manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun klasifikasi gempa bumi, yang pertama ada gempa dangkal, gempa sedang, dan juga gempa dalam. Dan yang terakhir gunung berapi. Proses pembentukan gunung berapi terbentuk akibat pertemuan dua lempeng bumi. Bagian lempeng yang tenggelam memasuki lapisan atmosfer akan mencair karena suhu bawah lempeng bumi yang sangat tinggi. Bagian cair tersebut akan menambahkan magma dalam perut bumi. Magma yang mencapai permukaan bumi disebut sebagai lava. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.